Yang diperlihatkannya suasana kosan murah meriah yang berada di pinggiran kota Malang. Di dalam kosan, seorang mahasiswa boyband bernama Yamin berniat menemui sohibnya untuk memberikan nasi goreng. Terlebih seharian ini, si sohib yang bernama Bobby tidak kunjung keluar dari kamar. Melihat Bobby yang ketakutan, Yamin pun merasa jika Bobby hanya belum terbiasa tinggal di kosan yang luas. Tapi meskipun begitu, Bobby mengungkapkan jika sejak tinggal di kosan ini, dirinya merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Lantas, Bobby yang merasakan firasat buruk meminta Yamin untuk nemenin dirinya bobo. Meskipun males, Yamin terpaksa menuruti permintaan sohibnya ini. Di pagi buta, Bobby yang terbangun seketika panik saat mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Tak sampai di situ, ia pun mendengar suara cangkul dari kebun pisang di belakang kosan. Kira-kira apa yang sebenarnya Bobby lihat di kebun pisang? Apakah maling cau? Selang beberapa saat, Yamin yang terbangun pun panik saat Bobby tiba-tiba menghilang. Yamin pun heran saat melihat Bobby yang sedang sibuk menggali di kebun pisang. Melihat Yamin yang datang, Bobby langsung memintanya untuk menggali. Awe dewe ngeduk. Astagfirullah, sontak Bobby yang terbangun pun syok saat ia memimpikan dirinya terkubur di kebun pisang. Kemudian, Bobby yang semakin ketakutan merasa jika mimpi tadi merupakan pertanda jika kematiannya sudah dekat. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini? Masa nggak tahu? Karena film yang diangkat dari tren viral pun baru dimulai. Di keesokan harinya, scene beralih pada seorang kewes cantik bernama Lena yang baru sampai di terminal Malang, di mana Lena yang sedang menunggu jemputan kakaknya langsung mendapat telepon dari orang tuanya yang memberikan wejangan untuk fokus belajar agar tidak menjadi mahasiswa abadi seperti kakaknya. Namun di saat itu pula, si kakak yang bernama Ben langsung kesal saat mendengar bacotan keluarganya yang selalu menganggap dirinya remeh. Hingga setelah telepon berakhir, Ben langsung mengajak Lena pergi ke kosan. Baik, iya. Akhirnya ketemu juga. Sesampainya di kosan, pemilik kosan bernama Wiryo dan Astri terlihat menyambut hangat kedatangan Lena. Kemudian setelah Ben dan Wiryo pergi, Bu Astri langsung mengajak Lena pergi ke kamar yang akan ia tempati. Sambil berjalan, Bu Astri memberitahu jika kosannya ini terdiri dari 10 kamar yang ditempati oleh mahasiswa dan para perantau yang bekerja di Malang. Hingga sesampainya di depan kamar, Bu Astri langsung memperkenalkan putranya yang bernama Rian, di mana Rian baru selesai membereskan kamar yang akan Lena tempati. Lantas setelah sedikit basa-basi, Bu Astri mempersilahkan Lena untuk beristirahat. Sontak Lena pun terperangah saat melihat luasnya kamar kosan ini meski dengan harga yang murah. Hingga sesaat kemudian, kewes cantik bernama Rina langsung memperkenalkan diri. Setelah sedikit basa-basi bau heos, Rina langsung mengajak Lena pergi ke ruang tengah. Setibanya di ruang tengah, Lena pun mengungkapkan jika ia merasa tidak percaya dengan harga kosan yang hanya 500k. Terlebih harga tersebut setara dengan jatah jajan seblak selama seminggu. Mendengar hal itu, Rina mengungkapkan jika Bu Astri dan keluarganya sengaja memberi harga sewa murah agar meringankan beban para penghuni kosan yang mengadu nasib di kota ini. Namun sesaat kemudian, Lena pun heran saat menguping percakapan Bobby yang mengajak Yamin untuk pindah kosan. Akan tetapi Yamin langsung menolak, apalagi dirinya sudah tidak punya duit. Udah ketemu Yamin sama Bobby. Bobby, Bob,